Mas, para jangan nongol ya. Para jangan nongol. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat doyan jalan-jalan, ketemu lagi bersama kami di Tiga Bocah Petualang. Nah, untuk kali ini kami akan mengajak sobat dolan untuk melipir sejenak ya ke salah satu objek wisata atau kawasan wisata yang cukup populer di Jawa Barat, yaitu tepatnya di daerah Subang, Ciater, Jawa Barat. Nah, mungkin sobat dolan yang biasa staycation atau mungkin jalan-jalan atau mungkin melepas penat setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau beberapa waktu terakhir tidak melepas penat. Nah, ini salah satu objek wisata ya di sekitaran Jawa Barat yang menurut kami itu tidak jauh ya dari Jakarta. Itu seperti saya ini kurang lebih menempuh perjalanan sekitar ya kurang lebih 2 jaman lah ya dari Cibitung tepatnya ya. Saya keluar di exit tol Subang, Jawa Barat. Nah, dari situ saya tinggal terus lah, ketemulah jalan ini. Nah, jalan ini adalah jalan favorit bagi wisatawan yang datang ke sini ya. Nah, karena saya juga kebetulan datangnya pas di hari weekdays, kondisinya tidak sepadat ketika libur panjang maupun di akhir pekan. Nah, ini juga mungkin menjadi rekomendasi bagi sobat dolan yang ingin staycation mungkin atau sekedar makan-makan aja di sekitaran sini ya, untuk melepas penat gitu, boleh dicoba. Tapi kalau misalnya weekend ya tergantung ya. Kalau misalnya kondisi lagi padat banget ya, jalan ini akan padat merayap sampai nanti ke ujung sana Lembang, bahkan jika diteruskan ke Bandung kota. Jadi memang ini adalah kawasan wisata. Jadi di weekend maupun libur panjang atau mungkin sebentar lagi libur anak sekolah itu juga akan datang. Nah, ini menjadi jalur favorit bagi wisatawan termasuk kami nih. Oke, kali ini kami bersama keluarga jalan-jalan ya, hanya sekedar melepas penat aja ya, seperti yang kami sampaikan tadi di depan, untuk mencoba salah satu tempat yang mungkin sudah familiar ya, yang sudah mungkin browsing gitu ya di internet gitu kan, penginapan gitu kan, di sekitaran Subang, tepatnya di Ciater. Nah, di Ciater ini mungkin sobat dolan juga tahu ya, ada beberapa penginapan yang menjadi favorit bagi pengunjung yang datang, termasuk kami ini. Nah, kami juga mencoba sih sebetulnya, meskipun kawasan Ciater ini banyak banget penginapan, dan ketika itu sebelum kami menuju ke sini, kami bersama keluarga browsing mana sih tempat menginap yang paling enak selain di Sariater. Nah, kebetulan dapatlah di New DGYP Ciater. Saya bacanya begitu ya, bacanya gimana ya, pokoknya begitulah bacanya, DGYP Ciater. Hidden Game sih, Hidden Game kalau menurut orang-orang sih gitu. Nah, untuk jalurnya seperti yang terlihat gitu ya, sebetulnya di Jalan Raya Subang itu pokoknya patokannya pakai Google Map itu ketemu kok ya, DGYP Ciater. Tapi nanti ketika kita akan melintasi Subang itu, kita juga nanti akan dipertemukan dengan salah satu objek wisata air hangat yang sangat-sangat fenomenal ya, yaitu di Sariater atau di Ciater, karena itu satu kesatuan ya, tempat pemandian dan ada hotel juga di situ. Kebetulan saya melintasi di depannya itu gitu kan. Nah, yang membuat saya terkaget-kaget adalah memang betul ketika masuk ke area ini, areanya itu cukup ini ya, jalur yang dilintasi itu sangat-sangat rusak parah. Jadi bagi kami yang biasa melewati jalur mulus ya di jalan-jalan raya seperti di Jakarta ya kan, beberapa tempat lainnya, nah ini masuk ke daerah sini tuh jalannya hancur banget. Jadi ya kadang-kadang juga sayang ya kita menggunakan kendaraan pribadi, tetapi kondisi jalannya berbatu gitu kan. Dan ada pepatah mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan mutiara memang butuh effort, karena memang lokasinya atau tempatnya itu yang cukup sulit. Nah, itu saya membayangkan seperti itu gitu. Untuk masuk seperti biasa sebelum kami check-in, kita masuk ke
resepsionis dulu untuk menginformasikan bahwa kami sudah booking di awal. Nah, sebagai informasi saja untuk penginapan di sini ya, itu untuk di weekdays itu dengan harga sekitar 800 ribuan ya. Tapi kalau untuk di weekend itu harga di sekitar 1,5 juta. Jadi tergantung, makanya kami ini sengaja memilih di weekdays karena harga juga lebih murah. Dan sebagai informasi ya, bagi sobat dolan yang akan staycation atau menginap hanya semalam gitu ya, ada beberapa pengunjung yang bertanya weekdays weekend tuh bedanya di mana sih? Mungkin sebagian orang tuh berpikiran bahwa ketika ingin berkunjung kalau sudah weekend harganya mahal. Memang betul, tapi perlu diketahui hitungan weekdays itu adalah di atas jam 2. Jadi bagi sobat dolan yang akan memanfaatkan harga lebih murah ketimbang di harga weekend, nah kayak seperti kami ini ya kan, di hari weekdays itu harga lebih murah ya, tapi potokannya itu di hari Minggu ya, di atas jam 2 siang itu sudah masuk kategori weekdays, bukan weekend ya. Jadi weekend itu menurut pengelola penginapan segala macam berpendapat bahwa weekend itu dimulai pada hari Jumat sampai dengan Sabtu dan Minggu tengah hari. Nah, tengah harinya itu jam 2 ke atas sudah masuk weekdays. Jadi ini informasi aja bagi sobat dolan yang akan berlibur gitu ya bersama keluarga, dan ini penting juga diinformasikan ke sobat dolan sekalian. Nah, lanjut setelah saya mendapatkan kunci segala macam, saya langsung ke area penginapan saya itu. Dan seperti yang terlihat di visual ini adalah penginapan yang kami ambil, dan seperti yang tergambar ya, kondisinya memang untuk penginapan ini bernuansa bambu. Coba Kenji dibuka, Kenji. Coba Kenji dibuka. Asik. Masuk. Rumah siapa? Rumah Kenji. Tangan balapus. Yo, assalamualaikum. Rumah siapa? Assalamualaikum. Masuk. Enggak apa-apa. Masuk. Ya. Kita di ruang kayu. Kenapa dia nangis? Ini paling enak. Asing mah ya, dia asing ya. Tuh. Enggak apa. Nggak apa-apa lah. Kita bisa. Assalamualaikum. Tuh. Assalamualaikum. Ini ada kolamnya nih. Kita coba dulu masuk. Iya, tuh kolam coba. Ini enggak batu. Angel. Mantap ya. Mandi nggak Angel? Mandi? Ini baru nyampe. Masih kering. Airnya dingin apa enggak, Mas? Hah? Hangat itu, buka baju. Buka baju dulu, buka baju. Nih. Ini di weekdays harganya 850. Ukurannya satu kamar segini nih. Tuh. Satu bed. Itu ukuran king. Nah. Tuh. Mau mandi nggak, Mas? Mandi dulu, Mas. Ini kolamnya nih, tuh. Ini kolamnya ranget, langsung terbuka hijau di atas. Kita di bawah pohon bambu. Jadi sebetulnya meskipun di bawah itu airnya air belerang, air hangat, ya kan. Tapi di atasnya ada pohon bambu. Jadi kalau malam itu bahkan pagi itu dingin banget. Jadi habis dari berendam, ya kan, mentas langsung kedinginan gitu. Duduk, Mas. Nah ini kalau malam sebetulnya bisa buat barbekyuan, tapi semalam nggak ada barbekyuan karena habis. Tapi buat penjemuran doang nih buat kita anak-anak. Berantakan ya. Terus ini kamar mandinya.
ya, shower aja itu pancuran, tapi ini bisa air panas. Tapi sayangnya memang ketika sudah ada air panas nggak lama berubah dingin, kayaknya butuh maintenance lagi. Ini toiletnya ya lumayan bersih lah ya, tapi memang backgroundnya itu bambu ya, bambu tapi dilapisi lagi, jadi gini privat kok, tidak akan bisa diintip ya di kamar mandi. Nah ini juga sama, ini bambu ya kan, semua bambu, tapi memang ini ada pembatasnya, ada kayak bata gitu ya, jika sampai bawah sekitar 1,5 meter itu privat. Jadi orang kalau ngintip pun kayaknya sulit karena agak tinggi ya. Baiknya sih mandi aja kalau di sini gitu. Kenji, gimana Kenji berenang di sini, airnya hangat nggak? Kurang hangat ya, mungkin karena ini ya, karena langsung ya ke atas ya udaranya ya gitu ya. Jadi berendam berapa lama kemarin? Lama nggak berendam ya? Nggak lama berendam ya? Tapi air belerang ya Ji ya, airnya agak asam ya. Masih mau berendam lagi nggak di air panas? Kenapa nggak mau? Oh nggak mau ya. Nah jadi buat anak-anak ini katanya sih kurang hangat ya, karena itu dia nyatu sama ini. Kalau kita sih sebetulnya hangat aja ya, suam-suam kuku gitu. Nah ini penampakan dari belakang ya, dari belakang ini ke depan bentuk segitiga gini gitu ya, full kayu dan kombinasi bambu dan kayu ya, dikasih lampu-lampu kayak gini nih, jadi nambah cozy gitu ya. Nah ini ada kaca bentuk segitiga gitu tuh ya, di sini juga ada dikelilingi bambu rapat gitu ya. Di sini kayak ada apa namanya nih, payung-payung untuk ya barbekyuan, tapi buat kita ini hanya untuk jemuran. Beginilah kondisi malam. Cozy banget ya, syahdu banget ya, dan hanya suara jangkrik aja kalau malam. Dan kebetulan malam-malam kita ingin coba jalan-jalan keluar ya dari area penginapan. Selama ini kalau kami berlibur dan staycation menginap di suatu tempat, biasanya kami itu keluar ya untuk menikmati suasana malam di sekitar penginapan. Dan ini yang kami rasakan, bahwa karena ini adalah dari weekdays, suasana itu betul-betul sepi ya. Ini seperti yang terlihat di visual ya, benar-benar sepi. Bahkan beberapa UMKM yang biasa menjajakan jajanan gitu ya, sebagian besar tutup ya. Jadi suasananya memang sepi ya. Enggak. Pulang Pak. Jalan-jalan malam. Kartunya sama kamu ya, Mas? Hei. Lagi ngapain? Kita jalan-jalan malam dulu nih. Kenapa jalan-jalan? Kenapa jalan-jalan? Nah, tuh lihat. Itu kan mainan kita. Hah? Itu kan mainan kita. Kelihatan nggak? Kucingnya ngikutin tuh. Oh, Mbak jangan lari. Mbak jangan. Kenji lari-larian, mau ngapain nih Kenji no? Iya, Kenji lari-larian no, Mas Kenji. Iya. Ini Mbak no. Mbak mau kemana Mbak? Oh, Mas Kenji pakai baju merah, Mbak Kanci pakai baju kuning. Tuh, kita pakai baju apa Jo? Tuh lihat.
mobil umum 30 sekali masuk. Retribusinya 30.000 sekali masuk. Nah, ini kawasan teater nih depan nih. Wah, depan rame bener aja. Kenji jalan. Kenji jalan. Kenji lagi di Sariater nih. Tapi nginepnya di Hidden Game. Oh, gelap. Itu artisnya udah di sana. Udah tempat baliknya nggak ada ya? Nah, udah di parkiran ternyata. Udah di parkiran. Aja beli apa? Hah? Iya, yang banyak mobil. Parkiran bawah. Beli bakso. Kamu udah ngantuk sih? Hah? Ayo, kita ini saya lagi di sini lah. Nanti sama Son kalau pakai Son sebentar kan. Aman. Ya. Coba itu artis dulu ya. Seperti dulu kan. Awas mobil ya. Awas mobil. Mobil. Ini boleh beli bakso. Ini boleh beli bakso nih. Rp15.000 per mangkok. Ini tadi dari bawah Sariater sampai naik ini ada nggak sekilo kita ya, Mas? Ada sekilo kita ya? Sekilo sih ada nih. Olahraga, Mas. Ayo, siapa yang bilang ngatain mama gendut? Oke. Jadi dari DGP itu sampai ke Sariater itu 1 kiloan kita jalan kaki nih. Lumayan. Ya. Jadi kalau kita mau cari penginapan di Sariater tuh harus lebih ini ya, Ma, ya. Harus apa namanya, Ma? Banyak pilihan ya. Jadi kalau mau nginap yang kayak ala-ala hotel ya kayak di Sariater. Tapi kalau emang hidden game hidden game ya kayak tempat kita. Itu namanya mixing penginapan. Selamat pagi. Ini adalah gambaran terkini di dalam villa yang saya inapi. Ini suasana paling belakang yang ada private poolnya. Hangat, tapi tidak terlalu hangat ya. Jadi kalau misalnya kita berendam di sini, terus mentas itu dingin karena kita nih terbuka langsung ke atas ya. Ada pohon bambu. Nah. Yo, ayo, Jo. Oh, Jo. Awas nyusap. Awas nyusap. Anjir mah balik lagi dari situ ya. Kelakuan kucing garong begini. Oke sobat dolan, demikian jalan-jalan kami atau staycation kami di DGYP
Ciater Subang, Jawa Barat. Semoga tayangan kami ini menghibur bagi sobat dolan yang sengaja mampir atau telah mampir nggak sengaja atau sudah berlangganan channel ini. Terima kasih ya sobat dolan atas partisipasinya, telah menonton dan telah subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.